Assalamualaikum sahabat jannah. Bertemu lagi kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah, tamu kita hari ini adalah Ibu Cucu. Beliau adalah seorang ibu yang berumur 70 tahun, yang kerjaan beliau sehari-hari adalah Pemulung. Betul. Dan beliau adalah ibu yang tangguh. Di samping beliau adalah ibu yang kerjanya sehari-hari mengumpulkan barang-barang bekas. Beliau menghidupi, membantu anak beliau, membantu cucu beliau. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit kanker. Ya, Bu? Betul. Nah, sahabat jannah, kita pengen tahu nih, bagaimana perjalanan hidup Ibu Cucu, suka dan duka beliau, lika-liku hidup beliau, kemudian bagaimana beliau bisa tangguh menghadapi cobaan yang sangat berat. Kalau kita pun diberikan oleh Allah, belum tentu kita sekuat beliau. Boleh Bu Cucu diceritakan bagaimana suka duka hidup Ibu Cucu selama ini, sampai di umur 70 tahun ini, Ibu Cucu tetap eksis, tetap sabar, tetap terus melakoni kehidupan dengan mencari barang bekas. Ya dijalani aja setiap hari ya. Kalau lagi enak ya badan ya keluar, lagi enggak ya enggak gitu. Ya emang udah kerjaannya begini mau diapain gitu. Ya dijalanin aja pelan-pelan. Dulu ketika Ibu masih muda, Ibu pekerjaannya apa? Apakah memulung ini udah dari zaman Ibu muda atau sekarang-sekarang aja? Sekarang aja. Dulu Ibu ngapain? Dulu jadi baby sister, jaga orang jompo. Ya cuci gosok ya iya dilakonin kalau lagi muda. Nah setelah pemulung ini ya kurang lebih 10 tahun udah anak saya yang pertama meninggal. Udah iya saya dicoba-coba tadinya mah ya buat iseng aja. Pernah jadi tukang loak juga. Semua hidup, pokoknya semua pekerjaan udah dilakonin ya Bu ya? Pokoknya jual beli barang-barang bekas begini udah pernah. Itu selagi almarhum masih hidup, kan sakitnya 6 tahun. Sakit si Bapak? Ya. Sakit apa beliau Ibu? Oh, asma. Asma, berarti kalau sakit asma nggak bisa bekerja keras ya? Enggak. Berarti beralih fungsilah sebagai... Di rumah tuh 6 tahun, enggak dinas, enggak kemana-mana, enggak geletak aja di rumah. Nah terus saya banting setir. Ibu jadi tulang punggung keluarga? Iya, banting setir, beli barang-barang bekas. Ya kursi, ya lemari, dipelitur lagi. Ya bangku. Ya yang bisa aja, yang bisa saya angkat, gotong. Itu dapat kurang lebih 5 tahunan dah. Iya, terus beliau masih ada nih si Bapak? Masih ada. Tahun 90 bapaknya meninggal. Saya berhenti nggak jualan rungsok lagi nggak jualan barang bekas di pelitur barang-barang nggak itu rumah tangga. Istirahat. Ya cukup nggak cukup. Terus saya jualan apa Ibu? Kudungan. Oh apa aja ya? Kudungan itu dijual kemana? Keliling aja, dibawa ke Ciledug, dibawa ke Joglo, dibawa ke Citerep, Cibinong. Kemana aja pokoknya ya Bu ya? Beli selosin, beli 2 losin. Pertamanya beli selosin. Ya laku beli 2 losin, ngeremet. Operasi dulu dah katanya. Tapi Ibu pas dagang itu Ibu utangin atau Ibu cash jualannya? Cash. 35 satu. Oh gitu. Cash. Itu tahun berapa? Kurang lebih tahun 90 tahun 2000-an dah. Tahun 2000-an dah tuh jualan. Nah, Bapak meninggal tahun 90. Sahabat surga tahu nggak? Beliau adalah ibu yang tangguh. Ketika ditinggal suami, kemudian beliau mencari barang rongsokan, Allah uji beliau dengan penyakit kanker.
dan kanker itu sampai diangkat kedua payudara beliau. Benar nggak, Bun? Betul. Itu sejak kapan Ibu divonis oleh dokter bahwa Ibu adalah punya penyakit kanker? Oh, pertamanya pendarahan dulu. Nah, pendarahan di mana nih? Pendarahan, ya pokoknya pendarahan. Itu sampai dirawat 15 hari. Masya subhanallah. Anak saya yang kecil itu baru SMP kelas 1. Iya. Waduh, kata saya ini anak nggak bisa sekolah dah. Kalau saya sampai mati ini saya gitu. Dapat 2 minggu dirawat, sembuh, berhenti tuh. Kerjaan gotong-gotong apa tuh berhenti dah. Istirahat. Operasi ini tahun 2000. Tapi itu waktu operasi pertama Ibu biaya dapat dari mana? Kan operasi lumayan mahal tuh. Waktu dulu kan belum ada BPJS. Belum. Nah, Ibu pakai biaya bagaimana caranya? Sementara Ibu kan harus kondisi suami sudah nggak ada, tanggungan anak ada, Ibu kerjanya mulung. Nah, kira-kira buat operasi Ibu dapat dari mana? Kukumpul. Kan dulu ada yang bantu. Iya. Ada namanya Ibu Sumarsono. Alhamdulillah. Karena anaknya itu saya mung dari kecil sampai Allah. sekarang. Iya, ada aja ya pintu rezeki ya, Bu. Dibantu sama dia. Orang itu pokoknya saya sampai ke Cibubur itu kalau sampai nggak makan, belum makan, ngomel nah bukan main. Ntar dulu dah Pak, belum makan. Aku udah tadi udah makan. Iya, dari Kebon Jeruk ke Cibubur itu jauh dia bilang. Kalau belum makan terus ngomel. Nah, dibantu sama dia tiap bulan dibagi kalau nggak salah 50.000. Di tahun berapa itu? Dari abis Bapak meninggal aja. Tahun 90. Jadi 50.000 itu di tahun itu lumayan untuk bisa hidup sehari-hari ya, Bu ya. Gede. Terus ya di urusan sekolah si kecil dibantu juga karena pernah satu kelas sama anaknya. Dari sini dari kompleks ini ada orang ketua komplek lah, komandan komplek. Dia bantu 5.000. Ibu Sarjanto 5.000. Pokoknya itu yang bantu 5.000 ada 3 orang. Untuk dana operasi nih? Dana operasi kumpul. Kumpul uang yang modal itu. Iya. Jualan rongsok itu, jualan apa ini? Loakan, ya. Itu kumpul. Kalau nggak salah saya punya duit 12.000, 12. Pokoknya 1.200.000. Bayar operasi. Terus dibantu rumah sakit. Ya beliau itu ngumpulin dari warga-warga gini, dikumpulin. Kalau nggak salah operasi ini habis kurang lebih 3 juta dah. Pada tahun 90. Bahkan 2.000. Kalau yang diangkat semua itu tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 yang kanan. Udah menjalan. Tahun 2000. Tak. Kok ada jendol lagi di sini? Tiba-tiba ada jendol lagi. Gimana itu nggak dirasa, diem aja diantepin. Kok lama-lama kok jadi gede? Nah, kemarin itu kan belum lama 2 tahunan ya Bu ya, kurang lebih 2 tahun. Ya udah saya ke rumah sakit diputusin operasi lagi. Iya. Operasi, nah itu nggak bayar. Karena sudah ada JJPS. Ya ada anunya ya. Itu nggak bayar, hanya beli obat. Beli pempres, beli segala silet, segala. Ya pokoknya kebutuhan untuk hari-hari di rumah sakit aja. Berapa hari Ibu itu waktu itu di rumah sakit? Kalau kemarin yang belum lama itu 4 hari. 4 hari aja tuh sudah pulang? Sudah dikasih pulang. Dari ICU 2 hari itu. Sempat di ICU? Di ICU saya nggak sadar.
habis nggak sadar 2 hari ibu langsung pulang? Enggak, naik ke atas. Oh, Naik ke ruang itu ruang perawatan. Dapat 2 hari. Udah dicabutin kateter, dicabutin semua infus. Ini masih diselang. Ya. Besok pulang Bu, katanya ini kalau lama di sini ya memang aturannya begitu, katanya cuma 4 hari. Pulang di rumah nggak geletak. Ngeletak berapa hari? Seminggu dah kurang Seminggu. lebih. Udah dicabut ini selang. Akhirnya aku bisa ke sini kan. Bu, Iya. Iya. aku minta beras Bu, aku pengen makan. Itu baru kita pertama kenal ya, Bu? Bu, Baru kenal. aku minta beras Bu, aku mau masak, aku habis operasi. Iya. Terus Itu udah- baru kita kenal sama Ibu Cucu tahun 2018-an ya, Bu? Iya. Udah gitu kan saya balik lagi Bu. Aku pengen kontrol Bu, besok mau kontrol tapi aku kok punya duit, minta duit mana Ibu? Ibu bagi. Jalan cek ke rumah sakit. Habis dari rumah dia kan duit dari Ibu udah habis nih buat ongkos sama beli obat. Di sini kan ada orang Padang nih, Pak Gatot namanya, yang punya pasar di Tanah Abang. Pak, kemana aja nggak kelihatan nih? Aku habis operasi. Hah? Kok operasi lagi? Kata dia. Ya, saya gitu. Saya operasi Pak, aku minta, bukan minta, aku pinjam aja Pak. Besok saya udah ada, saya kembaliin. Kasih 50 berapa? Pinjam udah cepet, aku gitu. Terus dia kata dia, nih pegang nih 50, ini 20 buat ongkos. Nah, itu dia saya lihat masih pucat, jalan juga saya ngeloyong. Nah, tuh pertolongan dari Allah. Memang saya boleh duit kumpul-kumpul dari ibu sini, dari Pak Gatot. Ya pokoknya dari orang-orang ada 10.000, ada 20.000. Saya lanjutkan jalan. Yang penting ya Bu, kita yakin sama Allah bahwa pertolongan Allah itu ada. Dari mana saja kita tidak pernah terfikirkan datang dari mana ya Bunda. Kalau kita pikir Ibu nih, biaya hidup, biaya operasi, beliau tiap hari hanya mengumpulkan barang-barang bekas. Ayo Bu, pendapatannya kalau dari barang bekas berapa cuman? Kalau dari barang bekas, kalau saya rajin, Sehari, 2 minggu sekali saya jual. Dapat 500, dapat 400, pokoknya minimal 500. Kalau rajin, kalau lagi sehat. Kalau lagi sehat. Ini sekarang lagi males. Jalan Karena badannya lagi nggak enak. Lagi rada letoy. Ya seadanya aja kita jalan pagi, entah jalan sore. Iya. Ya dapat 2 teng-tengan, alhamdulillah dikumpulin. Nih sekarang belum ngangkat belum, udah dikumpulin. Nah kebetulan ada daftar beras itu kan saya nggak dapat. Dapat Ibu bantuan? Enggak. Tadinya enggak. Saya mau lebaran itu kali ada yang ngasih mie sebungkus, nangis saya batin. Orang nenteng itu kagak dapat. Nggak dapat. Akhirnya kata yang pengurus PKK, kumpulin kakak sama KTP, kumpulin kakak sama KTP. Ya yang dapat kakaknya anak saya dapat. Alhamdulillah dapat akhirnya. Dapat. Nah, ceritanya, ya dia juga punya keluarga, punya anak, punya istri. Iya benar. Udah. Nah aku dapat ya dari ibu sini, dari Pak Gatot dapat tuh pernah 10 kilo diantarin sama pembantunya ke rumah. Saya lagi ngegeletak, lagi kurang sehat. Bobeng, ini dari Pak Gatot aku kumpulin. Ya udah alhamdulillah tuh dapat dari dia, dari Mbak Ellen. Ada kadang-kadang dia dapat 5 liter kan dibagi-bagi katanya. Dapat 5 liter dikasih saya juga. Dari Bunda yang anaknya Padang, depan rumah makan Padang, dapat 5 liter dikasih juga semuanya. Jadi saya dapat tuh dari orang-orang. Oh, kalau pas lebaran. Sekarang ini. Sekarang dapat nih bantuan. Alhamdulillah. Dapatnya. Makanya saya kumpul-kumpul. Malam dapat dari ibu. Apa ini obat saya yang nggak ada? Remasil, Peroma, STM. Sebeli sini, dah ada dah. Untuk seminggu aku dapat. Aku bisa. Nah beras tuh dapat dari mereka dah. Yang 3 liter, yang 2 liter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nemu
saya makan, cucu saya bisa makan, ketemu. Ya berkatnya ya, saya ngurusin anak yatim. Ngurusin anak yatim tuh. Walaupun ibu, cucu dalam keadaan susah, tapi beliau tetap ngurusin anak yatim. Mungkin dari keberkahan mengurus anak yatim, beliau diberi Allah rizki dari pintu yang tidak pernah beliau duga-duga. Benar nggak, Bu? Betul. Nah, kemudian yang bikin ibu kuat, yang bikin ibu tangguh dalam menghadapi cobaan seperti ini apa sih, Bu? Ini kan berat nih, Bu. Ibu harus menanggung anak yatim. Ya yang ngurusin anak itu. Harus kan ngaji Senin di Masjid Al-Ittihad. Kemarin itu sebelum corona lagi, tutup lagi. Kan dapat beras 5 liter, mie-nya 10, dapat duitnya gocap. Kalau yang Kemis di Kampung Baru dapat duitnya 200. Nggak dapat apa-apa sama nasi. Duitnya aja berarti. Sama nasi kuning dah. Udah. Soalnya dia baru ngaji berapa 4 minggu tutup lagi. Nah, yang bikin ibu kuat, yakin dengan hidup bahwa pertolongan Allah itu ada gitu. Kan ibu kuat nih, tangguh nih. Di usia 70 tahun beliau tetap eksis mengumpulkan barang-barang bekas. Nah, yang bikin ibu kuat. Ya Allah, aku minta tiap ngangkat tangan tiap sholat yang bantu aku. Mudah-mudahan berkah pada panjang umurnya, pada sehat badannya, anak cucu mantunya jangan sampai ada guna. Aku minta cuman gitu. Amin ya Allah. Yang saya makan rezekinya siang malam. Amin. Saya doanya cuman itu aja, Bu. Saya kasih kekuatan saya. Ya udah nasib, udah begini, udah gak apa. Kalau sekarang menurutin leto, Ibu. Leto saya nggak bisa kemana-mana. Ya udah, saya kalau ini lemes ya tiduran. Habis tiduran ya itu dikerjain, yang dapat itu saya siangin. Makanya ini belum dijual belum. Udah ada 6 karung. Udah ada 6 karung gede. Belum saya jual ntar. Bu, apakah kita bahagia atau tidak bahagia itu tergantung pada kita banyak uang atau bahagia itu berasal dari hati? Ya berasal dari hati. Tidak terpengaruh pada harta yang kita punya. Enggak. Saya jalan lurus. Saya jalan ini ketemu ibu alhamdulillah. Nggak ketemu ibu juga bersyukur. Saya doa. Hanya minta sama Allah dikuatkan iman aja. Amin ya Allah. Bu, kan bahagia itu ternyata tidak harus ketika kita diberi Allah duit yang banyak ya, Bu. Betul. Kita tidak harus bahagia menunggu dompet kita tebal ya, Bu. Bahagia itu dari hati kita yang menciptakan bahagia, benar nggak, Bu? Betul. Kemudian bagaimana Ibu bisa sabar? Ini kan bertubi-tubi nih. Udahlah, orang belum keluar rumah, kita udah keluar rumah. Saya lihat Ibu udah pagi-pagi udah keluar rumah. Sementara orang masih duduk-duduk. Nah, sementara itu penyakit Ibu kan sangat membebani. Apalagi sekarang udah ada benjolan baru lagi kan. Nah, bagaimana nih kesabaran itu Ibu pupuk terus? Saya minta sekarang begini aja. Kalau memang itu penyakit buat bawaan saya minta bawaan dia apa aja. Maksudnya nih? Ya bawaan hidup saya. Ya udah minta saya diajal di rumah, jangan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kasihan anak saya cuma 1. Kedua, lagi ngurusin anak itu. Kalau memang itu penyakit buat dibawa. Buat ngurangin dosa ya, Bu? Buat ngurangin dosa. Ya rela ikhlas saja. Alhamdulillah. Ya habis diapain? Wah saya teriak-teriak seumpama. Bu, sakit saya ini. Mungkin ibu juga boro-boro ngopenin saya. Malah ibu juga gugup, pusing, bingung. Ya udah saya pasrah aja. Saya sekarang pasrah lillahi ta'ala. Kalau memang kandaknya ya Allah yang iniin musi saya ada penyakit lagi gitu. Ya terima aja. Ya habis mau diapain? Ya operasi ya udah. Jalan cara sampai diangkat dua-duanya ya udah. Nah sekarang nunggu lagi 1 ya udah. Dinikmatin aja. Dinikmatin aja. Sahabat Jannah, inilah beliau, ibu cucu yang tangguh. Beliau sabar dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan kita? Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita ingkari? Beliau
dicoba Allah dengan penyakit kanker. Kemudian beliau harus ngurusin anak yatim. Kemudian beliau harus mengumpulkan barang-barang bekas untuk hidup beliau sehari-hari. Kemudian bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang yang sabar? Sudahkah kita bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Sudahkah kita menjadi hamba yang tahu diri? Ketika kita bandingkan dengan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada ibu, dengan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sanggupkah kita menjadi orang yang bersyukur ketika ujian yang seberat diberikan kepada ibu ini ditimpahkan kepada kita? Yuk sahabat jannah, mari bersyukur. Ketika Allah beri nikmat mata, pergunakan mata itu di tempat yang diridai oleh Allah. Ketika kita diberikan nikmat tangan, pergunakan tangan dalam mencapai ridho Allah. Ketika Allah beri kita kekuatan, beribadahlah semaksimal mungkin. Belum tentu umur ini akan panjang. Bisa jadi kita tutup usia nanti malam. Hamba yang cerdas adalah mampu menempatkan nikmat Allah tepat di tempatnya. Ketika Allah beri kelebihan, kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Ketika kita dilebihkan oleh Allah akal pikiran, kita bantu orang untuk solusi-solusinya. Ketika Allah berikan kita tenaga, kita bantu orang lain untuk meringankan bebannya. Disitulah letak bersyukur. Ibu Cucu, sebelum ditutup, apa harapan Ibu Cucu terhadap sisa-sisa hidup Bu Cucu ini? Ya bagaimana ya? Ya begini aja ya, dijalanin, dinikmatin. Ya ada yang pembantuan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Berarti saya masih dapat rezeki. Ya nggak ada ya udah pasrah. Yang penting ya Bu, kita ridho terhadap Amin. ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat surga, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita bisa belajar dari pengalaman beliau. Semoga kita ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berkeluh kesah. Jangan merasa penderitaan kita lebih berat daripada orang lain. Jadilah orang yang tetap bersyukur, bersabar, dan hanya bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.